Pemirsa, banjir bercampur lumpur menggenangi Jalan Raya Weleri Temanggung, Jawa Tengah. Selain menggenangi Jalan Raya Weleri Temanggung, luapan Sungai Kuto juga mengakibatkan Jalan Pantura Gringsing Batam dan Weleri terendam. Air bercampur lumpur dan tambang galian C yang ada di wilayah Weleri meluber deras ke Jalan Raya Weleri Temanggung. Sejumlah kendaraan tidak berani melintas lantaran takut terseret derasnya banjir. Kondisi ini semakin diperparah dengan hujan deras yang mengguyur wilayah Weleri pada Jumat sore dan banyak pohon yang tumbang. Luapan Sungai Kuto juga mengakibatkan Jalan Pantura Weleri Kendal dan Gringsing Batang ikut tergenang banjir hingga ketinggian mencapai 70 cm. Kendaraan besar tidak berani melintas karena takut mogok di tengah jalan. Sementara sepeda motor yang nekat menerjang banjir harus didorong karena mogok. BPBD Kendal menyatakan, banjir di Pantura Weleri diakibatkan intensitas hujan yang tinggi, pendangkalan sungai Damar dan drainase yang kecil. Hujan deras juga mengakibatkan debit air di Kali Kuto dan Kali Damar meluap. Sejumlah sekolah di sekitar Kali Damar pun ikut terendam banjir. Dari Kendal, Jawa Tengah, Edi Prayitno, iNews melaporkan. Kita ke informasi selanjutnya, pemirsa. Diduga akibat mencuri 4 tandan sawit, seorang mantan anggota TNI tewas dianiaya sekelompok petugas pengamanan di PTPN 4 di Hamparan Perak, Deli Serdang, Sumatera Utara. Aksi brutal para pelaku dilakukan tidak jauh dari rumah korban. Indra Utama, 45 tahun, mantan anggota TNI di Kecamatan Hamparan Perak, Kabupaten Deli Serdang, Sumatera Utara, tewas dianiaya. Peristiwa berawal saat korban dituduh mencuri 4 tandan sawit milik PTPN 4 Regional 2, lalu ditangkap petugas pengamanan perkebunan. Korban dibawa 6 petugas keamanan, 2 diantaranya BKO TNI yang ditugaskan menjaga perkebunan ke kawasan sunyi perkebunan sawit, kemudian dianiaya hingga tewas. Korban alami luka serius di bagian dada dan mengeluarkan darah pada mulutnya. Keluarga korban merasa kecewa atas peristiwa tersebut. Menurut keterangan si korban ini, memang sih saya akui dia itu bersalah, dia itu mencuri atau mengambil sawit perkebunan, tapi kami dari pihak keluarga menyayangkan. Kenapa kalau memang si Indra Utama ini bersalah, ada ranah hukum, ada yang berwajib, kenapa tidak diserahkan kepada pihak yang berwajib? Jadi kok mesti dihakimi. Atas kejadian ini, keluarga korban sudah membuat laporan ke Polsek Hamparan Perak dan berharap kasusnya segera diproses dan pelaku ditangkap. Pasangan kekasih nekat mencuri sepeda motor di sebuah rumah indekos di Surabaya, Jawa Timur. Modus operandi yang dilakukan adalah berpura-pura mencari indekos untuk mengelabui resepsionis. Sepasang kekasih mencuri motor di sebuah rumah indekos di kawasan Perumahan Duku, Kupang Barat, Surabaya, Jawa Timur. Dari rekaman CCTV, pasangan tersebut datang berboncengan motor. Kemudian pelaku wanita turun dari motor dan mendatangi ruang resepsionis indekos dengan berpura-pura mencari indekos. Modus ini diduga untuk mengelabui petugas resepsionis agar tidak mengawasi pelaku pria yang masih menunggu di parkiran motor untuk merusak kunci motor yang terparkir. Setelah kunci motor berhasil dirusak, pelaku wanita kembali mendatangi pasangannya dan membawa kabur satu motor milik penghuni kos. Ada 2 orang, laki-laki perempuan, satu sepeda motor masuk ke area TKP, kemudian yang perempuan ke resepsionis bertanya-tanya cari kos, sedangkan yang laki itu masuk ke tempat parkiran. Nah, ternyata dia hanya bertanya aja, kamu pelaso bertanya. Nah, si laki yang ada di parkiran itu dia sudah nyuntik barang yang dibidik atau yang mau diambil. Atas kejadian ini, polisi masih mempelajari rekaman CCTV untuk mengidentifikasi pelaku dan meminta keterangan sejumlah saksi.
Dari Surabaya, Jawa Timur, Hari Tambayong, iNews melaporkan. Aksi pencurian dengan modus menyamar sebagai pembeli terjadi di Pasar Pandaan, Kabupaten Pasuruan, Jawa Timur. Pelaku, seorang emak-emak, menggasak uang tunai sebesar 15 juta rupiah dari sebuah lapak pedagang. Kamera pengawas merekam detik-detik pencurian di Pasar Pandaan, Kabupaten Pasuruan, Jawa Timur. Pelaku wanita dengan mengenakan hijab dan masker berpura-pura belanja dan memilih produk untuk dibeli. Setelah dilihat aman, pelaku mengambil uang sebesar 15 juta rupiah yang ditutupi barang dan langsung meninggalkan lapak pedagang. Pencurian terjadi saat korban bersama para karyawannya tengah sibuk melayani pembeli, sehingga tidak menyadari adanya gerak-gerik mencurigakan di sekitar meja kasir. Uang yang hilang baru diketahui sekitar 2 jam kemudian saat pemilik kios mengecek tas berisi uang yang diletakkan di depan komputer kasir. Sejumlah pedagang menyebut pelaku pernah melakukan aksi serupa di kawasan Pasar Pandaan dengan modus yang sama, yaitu berpura-pura menjadi pembeli. Mau pulang, baru saya cek tas saya, itu kok berkurang uang saya, ngoten satu iket. Iki enak kayak kita. Terus kan baru saya cek dari CCTV ya, kalau ada yang ngambil. Dan saya kenal orang ini, maksudnya kenal dalam artian itu orang ini pernah ngambil di tetangga saya juga. Korban melihat tasnya sudah terbuka dan diketahui uang tunai sebesar 15 juta hilang, dicuri oleh seseorang yang berpura-pura membeli snack di itu. Kasus pencurian ini telah dilaporkan ke Polsek Pandaan untuk ditindaklanjuti dengan bukti rekaman CCTV. Dari Pasuruan, Jawa Timur, Jaka Samudra, iNews melaporkan. Kita ke informasi selanjutnya, pemirsa. Aparat kepolisian berhasil meringkus seorang pria terkait kasus penggelapan mobil yang berujung penipuan di Kabupaten Pangkep, Sulawesi Selatan. Pelaku sempat memeras korban dengan meminta uang tebusan jutaan rupiah agar mobilnya dikembalikan. Tim Resmo Polda Sulawesi Selatan bersama Polsek Minasatene menangkap seorang pria berinisial H terkait kasus penggelapan mobil yang terjadi di wilayah Kabupaten Pangkep. Kasus bermula saat rekan pelaku berinisial MS mendatangi korban dan meminjam mobil dengan alasan akan digadaikan sementara. Namun saat jatuh tempo, mobil tersebut tidak pernah dikembalikan kepada korban. Dalam penelusuran polisi, mobil tersebut ternyata telah digadaikan oleh MS kepada pelaku H. Tak hanya itu, pelaku juga sempat menghubungi korban melalui telepon dan meminta uang sebesar Rp3.400.000 dengan alasan mobil tersebut harus ditebus. Pelaku juga mengancam akan membawa mobil tersebut ke Gorontalo jika korban tidak memberikan uang yang diminta. Dari hasil penelusuran lebih lanjut, kendaraan milik korban kembali digadaikan kepada pihak lain hingga akhirnya ditemukan di Kabupaten Bombana, Sulawesi Tenggara. Seorang lelaki atas yang berinisial MS mendatangi korban dengan alasan meminjam mobil korban untuk digadai. Dan pada waktu jatuh tempo, mobil korban tidak dikembalikan oleh lelaki MS. Dan ternyata digadai oleh si H ini. Berjalan seiring waktu, ternyata kendaraan tersebut MS menggadai ke lelaki H. Dalam pengembangan kasus, polisi juga menelusuri dan telah menangkap seorang pria berinisial ZS di wilayah Bajeng, Kabupaten Goa, Sulawesi Selatan, yang diduga turut menerima gadai kendaraan tersebut. Mobil milik korban diketahui awalnya digadaikan sebesar 17 juta rupiah, hingga akhirnya kembali digadaikan sebesar 34 juta rupiah ke Kabupaten Bombana. Polisi masih melakukan pengejaran terhadap pelaku MS yang telah masuk daftar pencarian orang. Dari Makassar, Sulawesi Selatan, Muhammad Nurbone, iNews melaporkan.